Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan sebesar-besar apa yang Allah perintahkan adalah tauhid. Kalau kita ditanya apa perintah Allah yang paling penting, yang paling besar di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maka tidak ada jawaban yang benar kecuali mengatakan at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Inilah amalan yang paling besar dan perintah yang paling besar. Di sana ada perintah untuk salat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, perintah untuk bersedekah, menghormati anak yatim. Tapi perintah yang paling besar di antara perintah-perintah tersebut adalah perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah SWT di dalam ibadah. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Beliau mengatakan, imanun billahi wa rasulih. Yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, perintah yang pertama kepada manusia adalah perintah untuk bertauhid ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. U'budu ini adalah perintah. Sembahlah Rabb kalian. Tidak ada sebelumnya perintah-perintah. Ini adalah perintah yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Perintah kepada manusia semuanya. Apa perintah Allah? U'budu rabbakum. Hendaklah kalian menyembah, beribadah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian, yaitu Allah SWT. Adapun yang tidak menciptakan kalian, maka jangan disembah. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Zat yang seperti inilah yang hendaknya kalian sembah dan kalian ibadahi, dan kalian serahkan ibadah kalian hanya kepadanya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Perintah yang paling besar dari Allah SWT kepada kita adalah perintah untuk bertauhid. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan beberapa hak, beberapa wasiat. Dan wasiat yang pertama yang Allah sebutkan adalah wasiat untuk bertauhid. Dan hak yang pertama yang hendaknya ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak tentang tauhid ini. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah menyebutkan di dalam ayat ini 10 hak. Hak untuk Allah SWT, hak untuk orang tua, hak untuk kaum kerabat, hak untuk tetangga yang dekat maupun yang jauh, hak untuk anak yatim, hak untuk orang miskin, dan juga di antaranya adalah hak untuk budak-budak yang dimiliki oleh seseorang. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa hak, yaitu 10 hak, dan yang Allah pertama kali sebutkan adalah hak untuk Allah SWT, yaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikianlah Allah SWT mendahulukan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah sebelum menyebutkan yang lain. Menunjukkan bahasanya perintah yang paling besar di sisi Allah adalah perintah mentauhidkan Allah SWT. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, dan tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian beliau mengatakan, wa a'dhamu ma naha anhu asyirk, dan larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Di antara larangan-larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan ini. Di sana ada larangan berzina, larangan untuk membunuh tanpa hak. Di sana ada larangan untuk melakukan riba. Larangan yang paling besar adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Bersama Allah menunjukkan bahasanya seseorang dia beribadah kepada selain Allah, bersama itu dia juga beribadah kepada Allah SWT. Inilah yang dinamakan dengan syirik. Dan ini adalah larangan yang paling besar yang membatalkan amal seseorang. Dosa yang lain belum tentu membatalkan amal, akan tetapi syirik apabila dilakukan, saking besarnya, saking bahayanya, sampai dia bisa merusak amal seseorang. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya akan batalah, rusaklah amalanmu. Di antara hal yang menunjukkan besarnya dosa syirik ini, apabila seseorang meninggal dunia membawa dosa syirik, maka Allah SWT tidak akan mengampuni
dosa syirik tersebut. Adapun dosa yang lain yang di bawah syirik, seandainya seseorang meninggal dunia dan bertemu Allah dengan dosa tersebut selain syirik, maka masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Berbeda dengan syirik ini. Kalau dia meninggal dunia dan bertemu dengan Allah dengan membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya tidak mengampuni, harus diazab, dan mengampuni yang selain itu, yang di bawah dosa syirik, bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang melakukan dosa-dosa besar selain kesyirikan, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, diampuni langsung dan tidak diazab, dan kalau Allah menghendaki maka diazab terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini dosa selain syirik. Adapun syirik maka tidak ada ampunan, yang ada adalah azab. Kalau syiriknya syirik besar, maka azabnya kekal di dalam neraka. Tapi kalau syiriknya adalah syirik kecil, maka tidak sampai mengekalkan seseorang di dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah SWT, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalil bahasanya perintah yang paling besar adalah ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan berarti kita sudah menyelesaikan muqaddimah pembukaan dari kitab Al-Usulu Thalathah ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan landasan yang pertama, usul yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan. Allahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.